Shalom Bu, perkenalkan nama saya David Eliezer Sihite, NIM 19010196, Prodipak Grup D, dosen PA Bapak Sabarudi Sitompul MPDK. Sebentar saya akan menjelaskan apa itu dasar-dasar pendidikan. Satu, apa itu dasar-dasar pendidikan? Yaitu pendidikan adalah kata yang sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tapi kadang kita kurang memahami apa yang dimaksud pendidikan. Apa landasan pendidikan itu dan lain sebagainya. Tulisan ini akan mencoba menyesuaikan pendidikan ditinjau dan pendapat para ahli, teori tentang pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan. 1. Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidikan terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik, memicu terbentuknya kepribadian. Yang utama ini berkaitan dengan filosofi bahwa anak atau si terdidik ibarat tanaman. Sebagai bibit unggul, anak memerlukan lahan subur atau itu dengan ibu, dan petani itu sebagai ayah. Landasan pendidikan dalam tenaga kependidikan tidak tertuju kepada pengembangan aspek keterampilan, khusus mengenai pendidikan sesuai spesialisasi program pendidikan, melainkan tertuju kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga, sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam langkah melaksanakan tujuannya. Landasan filosofi. Filsafat sebagai induk pengetahuan dimulai dari rasa tahu, kepastian, dan dimulai dari rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dari kedua-duanya. Dalam berfilsafat, kita didorong untuk mengetahui apa yang kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Landasan psikologis merupakan ilmu jiwa, yakni ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia atau psikis. Dapat dikatakan inti dari kehidupan manusia yang selalu berada dan melekat pada manusia itu sendiri. Landasan sosiologinya dalam buku Dasar-Dasar Pendidikan edisi pertama menyatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Jadi, sosiologi mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan bagaimana susunan wilayah, masyarakat, sosial di saat dasar-dasar ilmu pendidikan. Bagian A, pengertian pendidikan ialah setiap usaha pengaruh perlindungan kependewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup melaksanakan tugas kehidupan sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa dan ditunjukkan kepada orang yang belum dewasa. Pendapat yang kedua, menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah-arah alam sesama manusia. Bagian yang ketiga, menurut Diyarkara, pendidikan ialah pendidikan adalah manusia muda atau pengangkatan manusia muda
Insam. Berikutnya aksiologi pendidikan berkaitan dengan masalah ilmu dan pengetahuan. Maksudnya adalah meningkatkan segala hakikat pengetahuan atau hakikat kebelakangan, segala sesuatu yang bersifat menfisikat, yang umum merupakan yang khusus. Pertanyaan yang kedua, mengapa mahasiswa FKIP khususnya pendidikan agama Kristen harus mempelajari mata kuliah dasar-dasar pendidikan? Jawabannya, ya, kita perlu mempelajari dasar-dasar pendidikan meskipun kita mengambil jurusan pendidikan agama Kristen. Itu sesudah kita jadi guru, kita harus tahu untuk lebih memahami pendidikan itu adalah memerlukan pemikiran yang teoritas. Adalah bahwa setiap pendidikan memerlukan kritik sumbangan pemikiran dari para ahli, orang lain. Ia dapat belajar dari catatan-catatan, kritik dan saran dari orang lain, yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa ia belajar berdasarkan teori. Ilmu pendidikan termasuk pengetahuan praktis karena dapat membuat petunjuk pada kita bagaimana seharusnya kita bertindak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ilmu pendidikan termasuk juga ilmu pengetahuan teoritas karena ilmu pendidikan juga membahas teori-teori pendidikan yang diperoleh melalui perenungan secara teratur mengenai masalah-masalah pendidikan. Sekolah harus mampu mempersiapkan siswa untuk tidak hanya tahu, melainkan terampil dalam mengadakan tantangan hidup di masyarakat. Sekolah mempersiapkan siswa dengan berbagai keterampilan seperti penguasaan bidang studi, menganalisis dan mengambil keputusan secara rasional dalam berkomunikasi baik tulis maupun lisan dalam bahasa asing. Bekerja sama, berempati, dan keterampilan vokalisme tertentu untuk mengetahui fungsi ilmu pendidikan dapat ditinjau dari tugas dan gunanya atau manfaatnya, yaitu fungsi ilmu pendidikan antara lain adalah sebagai pedoman bagi pendidikan, alat kontrol bagi para pendidik, pembentuk pribadi pendidik maupun calon pendidik, serta sebagai penjelas atau menjelaskan ilmu pendidikan itu sendiri. Sekian penjelasan saya, Bu, dari soal yang Ibu berikan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Bu.